Okay, let's go. Okay, let's go. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Aplikasi peta digital asal Cina, Amaps, kembali memicu kontroversi geopolitik. Dalam pembaruan terbarunya, Amaps secara terang-terangan memasukkan sebagian besar wilayah perairan Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina ke dalam wilayah teritorial China. Namun ada satu anomali yang menarik perhatian. Wilayah perairan Natuna Utara tidak lagi dimasukkan ke dalam klaim 9 garis putus atau 9 dash line China. Pertanyaannya sederhana, tapi implikasinya besar. Kenapa Natuna tidak lagi dicantumkan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan peta digital ini? Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita mengucapkan salam ye what's up untuk tetangganya Indonesia. Pakcik-makcik yang di Malades yang suka ngintip-ngintip channel ini juga. Ya, untuk kali ini saya akan mereaksi video dari update militer ya. Bro kita ini channel dia termasuk legit dan bisa dipercaya. Silakan subscribe dia. Ini menurut saya sangat penting sekali tentang geopolitik dan menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia. Sudah dilihat sedikit pembukaannya tadi. Nanti setelah intro ini, pembukaan dari saya, kita lanjutkan, baru saya reaksi lagi. Jadi, Natuna Utara, ya, ini menarik sekali teman-teman untuk dibahas. Natuna Utara ini pernah diklaim bagian daripada 9 dash line atau 9 garis putus dari wilayah Cina, peta Cina. Dan barusan Cina mengeluarkan peta baru mereka, Amaps, peta aplikasi peta digital ini ya, dari Cina yang ini bukan main-main. Ini peta Amaps ini berhubungan langsung dengan keamanan, militer, dan klaim wilayah negara Cina ya. Ini bukan main-main. Berita bagus guys, apa? Natuna Utara dikeluarkan. Yes, you heard that right. Natuna Utara dikeluarkan guys. Dikeluarkan dari klaim mereka. Sementara, ini dengar sementara negara-negara tetangga, terutama Maldives, diklaim habis. Wilayah mereka diobok-obok. Dan kalau perlu Johor Bahru sekalian diklaim juga nanti ini. Dengan Kuala Lumpur. Jadi ini topik yang menurut saya sangat bagus dibahas. Jadi dan ada pesan khusus juga buat Maldives menurut saya. Dengar, Cina aja nyerah dengan Indonesia. Ya. Apalagi Maldives yang mau ngakui Ambalat. Untuk saat ini Indonesia itu bukan lawan Maldives lagi ya. Ini pesan tersirat yang wajib dimanfaatkan Indonesia. Sebelum saya bahas ini, mari kita teruskan video bro ini. Setelah ini baru saya bahas lagi. Check this out. Digital sebagai alat geopolitik. Amaps bukan sekadar aplikasi navigasi biasa. Ia adalah bagian dari ekosistem teknologi Cina yang berada di bawah regulasi ketat negara, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Data Cina. Dalam konteks ini, peta digital bukan hanya alat navigasi, tetapi juga instrumen geopolitik. Cina secara konsisten menggunakan peta sebagai sarana legitimasi klaim teritorial, baik di Laut Cina Selatan, perbatasan India, hingga kawasan Asia Tenggara. Karena itu, setiap perubahan garis di peta Cina hampir tidak pernah bersifat kebetulan.
Wilayah ASEAN masuk, Natuna justru keluar. Dalam peta AMEPS terbaru, terlihat jelas klaim Cina mencaplok area laut di sekitar Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Wilayah-wilayah ini sebagian besar memang masih bersinggungan dengan sengketa Laut Cina Selatan. Namun, perairan Natuna Utara, yang secara geografis berada di ujung selatan klaim Nine Dash Line, justru tidak lagi dimasukkan. Padahal sebelumnya, wilayah ini sempat dimasukkan secara implisit ke dalam klaim historis China. Ini adalah perubahan sikap yang sangat signifikan. Kilas balik. Saat Natuna masuk, Nine Dash Line, kita perlu mundur ke beberapa tahun lalu. Ketika Cina mulai memasukkan perairan Natuna Utara ke dalam peta klaim Nine Dash Line, respons Indonesia sangat tegas. Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut tanpa kompromi. Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes diplomatik resmi kepada Beijing. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sengketa wilayah dengan Cina di Natuna, karena Natuna berada sepenuhnya dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Ini bukan sekadar pernyataan simbolik. Diplomasi yang dikawal kekuatan militer. Penolakan Indonesia tidak berhenti di meja diplomasi. Langkah konkret langsung dilakukan di lapangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dan menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal di sekitar Natuna. Operasi ini tidak berdiri sendiri. Pengawalan dilakukan oleh Bakamla dan TNI Angkatan Laut. Kehadiran unsur militer di lapangan membuat pesan Indonesia sangat jelas. Natuna bukan wilayah abu-abu dan bukan ruang kompromi. Penguatan militer di Natuna. Tidak lama setelah itu, Kementerian Pertahanan mengambil langkah strategis. Batalion Komposit Gabungan TNI ditempatkan secara permanen di Natuna. Armada patroli laut dan udara ditingkatkan, radar, runway, dan fasilitas pangkalan diperkuat. Natuna berubah dari wilayah pinggiran menjadi salah satu titik pertahanan terdepan Indonesia. Secara militer, biaya untuk mempertahankan Natuna bagi pihak asing menjadi sangat mahal. Dan inilah titik kuncinya. Kenapa Cina mundur dari Natuna? Cina adalah negara yang sangat kalkulatif. Jika sebuah wilayah memiliki risiko tinggi, biaya politik besar, dan potensi konflik terbuka, maka pendekatan akan diubah. Natuna hari ini memenuhi semua parameter itu. Indonesia tidak ambigu secara hukum, tidak ragu secara diplomatik, dan tidak lemah secara militer. Berbeda dengan beberapa negara lain di kawasan, Indonesia tidak membuka ruang negosiasi wilayah, tidak mengakui sengketa, dan selalu merespons langsung di lapangan. Hasilnya mulai terlihat. Natuna perlahan dikeluarkan dari klaim visual China. Pesan strategis di balik perubahan peta. Perubahan di AMEPS ini bukan berarti Cina mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia. Alright, tadi udah kita dengar semuanya, saya rasa udah jelas alasannya kenapa tadi. Kita lihat ya diplomasi, kekuatan militer, respon Indonesia yang menurut saya begitu tegas dan nyata, dan Cina tak mau ambil risiko itu. Cina memilih tidak mau berkonflik dengan Indonesia karena risikonya terlalu mahal untuk itu buat mereka. Mereka rela melepaskan Natuna Utara yang selama ini diklaim, dan ini menunjukkan, ini bukti nyata. Negara adik kuasa seperti Cina aja nggak mau berkonflik dan memilih nyerah nggak udah dengan Indonesia, apalagi Malaides. Ya, ini pesan moral buat orang Indonesia dan Malaides menurut saya. Untuk pemerintah Indonesia, Natuna itu udah nggak ada basa-basi. Itu UNCLOS sudah menyatakan itu wilayah Indonesia dan nggak ada tolak undur lagi itu. Pesan buat Malaides itu, Cina aja, Cina yang adik kuasa nggak mau ambil resiko berkonflik dengan Indonesia, apalagi dirimu Malaides yang militermu aja di Asia Tenggara aja nomor 6 kekuatannya, ya. Nanti saya bikin suatu video lagi yang membahas video jujur ya. Orang Malaysia itu
membuat stereotipnya tentang Indonesia atau bayangan mereka tentang Indonesia itu persis sama 1 dekade yang lewat, 10 tahun yang lewat. Itulah di dalam pikiran mereka. Padahal semuanya sudah berubah, baik itu ekonomi. Itu penting sekali, size ekonomi, militer. GDP Indonesia aja hampir 2 triliun pakai T, US dollars. Sementara Malaysia nggak sampai 500 miliar juga. Jangan kau bawa alasan, oh penduduknya banyak, nggak ada itu. Udah selalu, jadi mindset orang Malaides ini, gambaran dia Indonesia itu adalah 10-15 tahun yang lewat. Itu memang Malaides kuat segalanya, makanya dicaploknya Pulau Indonesia dulu, Pulau Simpadan itu ya. Jadi Kenaan mau klaim lagi Ambalat Indonesia, saatnya Indonesia berdaulat penuh di sana. Dan saya setuju di pulau yang baru kemarin, waktu batas-batas baru kemarin, kita dapat tanah wilayah baru 5.200 hektaran itu ya. Saya lebih setuju di sana dibikin pangkalan militer aja. Bagaimana menurut teman-teman, setuju nggak? Untuk pengawasan ya Ambalat sekalian. Kenapa ini? Ini pesan moral untuk dua bangsa lah. Terutama karena saya ya kalau bisa ya nggak perlu ada pertempuran pertumpahan darah dengan Malaides ini. Karena apa? Ini contoh jelas. Cina jangan mau ambil risiko. Bukan masalah militer kuat aja, masalah ekonomi juga. Ya, kerjasama ekonomi Indonesia dengan Cina itu sangat terlalu mahal untuk dikorbankan dengan wilayah, dan Indonesia itu terlalu kuat untuk diobok-obok. Harga yang harus dibayar untuk Natuna Utara ini terlalu mahal buat Cina. Cina adalah negara yang pintar, yang maju, yang punya kalkulasi, yang bukan hidup dalam angan-angan. Jadi ini gambaran ya. Saya ikut bangga ini dengan peta baru Cina ini membuktikan. Dan ini pesan khusus buat Malaides, lupakan Ambalat. Percayalah, trust me. Daripada buruk ujungnya. Ya, lebih baik lupakan. Udahlah ngambil Pulau Simpadan, Ligitan dulu. Waktu kalian berjaya, Indonesia terpuruk. Ya, kalau Anda memaksakan Ambalat, bisa-bisa Pulau-Pulau Simpadan dan Ligitan itu diambil lagi, diinvasi lagi. Karena dunia sekarang sudah bukan baik-baik saja. Dunia sekarang, kembali ke Wild West. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Ya, itu pesan jelas menurut saya. Saya kupas yang jelas-jelas saja. Karena itu satu lagi menurut saya kelebihan non-aligned Indonesia, non-blok. Karena satu blok saja mencoba menekan Indonesia, maka Indonesia akan berpindah blok. Itu sangat tidak diinginkan, karena Indonesia adalah kekuatan dan jalur bisnis yang sangat dihitung saat ini di dunia ya, di geopolitik lah. Kalau Amerika mau nekan habis dengan Barat, risikonya apa? Indonesia berpihak ke Timur, lebih kuat. Kalau Timur menekan terlalu banyak jadi musuh Indonesia, Indonesia berpihak ke Barat. Jadi Indonesia itu bagus sekali lah posisinya. Non-aligned, jadi bebas. Ditambah dengan kekuatan militer, ekonomi, dan sumber daya alam yang kuat. Itulah Indonesia itu ibarat cowok ganteng, kaya raya, kalem, dikelilingi cewek-cewek cakep yang mau jadi pacarnya. Terus yang cewek-cewek yang suka melorotin, yang suka jadi benalu, udah ditabok-tabokin di sekarang. Udah mulai mengap-mengap. Itu analisa saya, menurut saya ya. Ini luar biasa sekali Indonesia. Orang Indonesia harus berbangga, sekelas Cina aja nggak mau ambil resiko dengan Indonesia.
apalagi Malaides. Itu saja pesan saya. Ya, Garuda Japan, tune in setiap hari. I see you next video. Bye-bye. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.